pemirsa CNBC Indonesia, selamat datang di segmen khusus G20 dalam program Profit bersama saya, Syafina Nasyar. Saat ini saya sudah berada di Yogyakarta, tentunya untuk menghadiri salah satu side event dari G20 yaitu DEWG yang kedua ataupun second meeting yang berlangsung di kota Yogyakarta, di mana sebelumnya ini sempat berlangsung di Lombok dan yang ketiga ini nanti akan berlangsung di Labuan Bajo. Pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya kenapa diadakan di Yogyakarta dan mengangkat tema apa pada pertemuan kedua ini? Penasaran? Langsung aja ikuti perjalanan saya. DEWG atau kependekan dari Digital Economic Working Group bermula dari tahun 2017 yang sebelumnya disebut Gugus Tugas Ekonomi Digital atau Digital Economy Task Force atau DETF G20 pada masa presidensi di Jerman. Hingga akhirnya pada tahun 2021 DETF bertransformasi menjadi Digital Economy Working Group atau DEWG yang mencerminkan realitas di mana perangkat digital memungkinkan percepatan pertumbuhan sosial ekonomi dan ekonomi yang inklusif. Pada setiap kegiatan di DEWG akan diadakan sidang tertutup yang akan membahas segala hal berkaitan dengan digital ekonomi, baik sebagai bentuk prinsip, komitmen, ajakan, atau lainnya, hingga akhirnya menghasilkan deklarasi menteri yang telah disepakati dan akan diumumkan pada KTT ke-17 G20 di bulan November kelak. Terdapat 4 rangkaian yang akan diadakan, dan yang pertama telah sukses dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat secara hybrid. Kini, second meeting di DEWG G20 akan berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Hotel Tentrem. Terpilihnya daerah istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah sidang kedua di DEWG G20 tentu memiliki sebuah alasan. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, berharap penyelenggaraan sidang kedua di DEWG akan memberi pengalaman berkesan bagi para delegasi yang datang. Terlebih, daerah istimewa Yogyakarta dikenal memiliki banyak bangunan bersejarah khas kesultanan yang indah dipandang mata. Nah, sekarang kita sudah sampai di area dari penyelenggaraan DEWG G20 yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Tentrem. Nah, di sini seluruh tamu undangan yang hadir akan memasuki ruangan ini. Namun pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan rapid antigen terlebih dahulu. Ini diwajibkan ya bagi tamu undangan, media, maupun panitia, semua harus melakukan demi menjamin seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Lalu nanti di area ini semua akan berkumpul untuk melakukan sesi makan siang, coffee break. Di sini juga hadir booth-booth UMKM yang nantinya bisa dikunjungi oleh para delegasi. Setelah para delegasi mengunjungi booth-booth UMKM, lalu melakukan antigen, menikmati coffee break, mereka bisa langsung menuju ke meja registrasi. Nah, karena kita pendaftarannya dilakukan secara online, sehingga kita hadir hanya untuk melakukan absensi ini. Permisi Mbak, aku mau absensi kehadiran. Oh iya. Ini sekarang kita lagi menunggu nih, karena banyak juga kan yang datang dari awak media, delegasi, dan juga sebagainya. Oke, sip. Boleh. Oke. Kalau ini ID card-nya, kemudian ini ada voucher penukaran batik bisa digunakan administrasi. Oh, oke. Makan siang. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih ya. Nah, nanti para delegasi akan mendapatkan ID card seperti ini yang akan digunakan untuk masuk ke dalam ruangan. Lalu juga akan mendapatkan voucher batik. Wah, ini pastinya sebuah kenang-kenangan ya untuk para delegasi yang datang dari luar Indonesia. Namun sayangnya memang acara hari ini tidak bisa diadakan dan tidak bisa diikuti oleh seluruh awak media. Acara ini tertutup. Namun tidak perlu khawatir karena memang hasil dari sidang ini pun nantinya akan dibacakan pada puncak G20 di Bali. Ada 3 fokus yang menjadi bahan perbincangan di DEWG G20 ini. Yang pertama adalah Connectivity and Post-Covid Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan juga ada Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Hari ini selain delegasi juga akan hadir
Menteri Komunikasi dan Informatika. Kira-kira apa yang akan beliau ungkapkan? Ini dia pernyataannya. Ketiga isu prioritas tersebut antara lain yang pertama konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Kedua keterampilan digital dan literasi digital. Dan tiga data free flow with trust dan cross border data flow. Sebagai tindak lanjut atas kedua pertemuan tersebut, kami juga telah berkonsultasi dengan negara-negara anggota G20 serta berkoordinasi dengan para knowledge partner Digital Economic Working Group, baik lokal maupun global. Seluruh masukan tersebut telah dicatat, dirangkum, dan diolah menjadi rancangan deklarasi atau yang telah diperkenalkan sebagai Bali Package. Dokumen Bali Package inilah yang nantinya mencerminkan komitmen G20 dalam mencapai pemulihan yang tangguh melalui kerjasama untuk transformasi digital yang inklusif, yang berdaya, dan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memulai penyusunan dokumen Bali Package, pembahasan pada pertemuan Digital Economic Working Group kedua ini akan difokuskan pada isu prioritas pertama, yakni konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam pembahasan konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19, dibahas 5 subtopik. Sebelum saya melanjutkan perjalanan saya mengikuti seluruh rangkaian di IWG di Yogyakarta, saya mencoba cari tahu dulu bagaimana perkembangan G20 sendiri di Indonesia yang sudah diadakan sejak beberapa bulan lalu. Oke, Pak Usman, ini udah berjalan 6 bulan agenda dari G20. Bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari meeting-meeting yang diselenggarakan oleh Working Group, Sherpa, maupun Finance ini berjalan sesuai dengan jadwal. Ya, misalnya Digital Economic Working Group yang dikelola oleh Kominfo ini sudah pada tahap meeting yang kedua. Ya, meeting pertama di Lombok, kemudian meeting kedua di Jogja, nanti meeting ketiga ini ada di Labuan Bajo dan kemudian di Bali di tingkat menteri. Ya, jadi ini sesuai dengan rencana. Begitu juga Finance Minister and Central Bank Governor meeting itu sudah 2 kali di Jakarta, 17 dan 18 Februari, kemudian kemarin juga di Washington. Kemudian meeting-meeting yang lain misalnya WG, ya, Empower Working Group, ini juga sudah pertemuan yang kedua begitu. Oke, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dari penyelenggaraan secara keseluruhan G20 ini, Pak? Iya, kalau kita lihat dari tantangannya ini kan adanya istilahnya sekarang ini twin crisis. Ya. Twin crisis ini dari satu adalah pandemi yang sudah berangsur melandai tetapi belum bisa dikatakan kita pulih betul-betul dari pandemi. Yang kedua adanya serangan, ya ini soal geopolitik, ya perang atau serangan Rusia terhadap Ukraina. Jadi kurang lebih tantangannya dua itu ya. Kenapa disebut tantangan? Ya ini kan ada urusan misalnya perlukah mengundang Rusia, kemudian perlukah mengundang Ukraina juga begitu kan. Dari sisi ekonomi juga ini kan tantangannya makin besar. Kita ini G20 adalah forum ekonomi. Salah satunya kita lakukan, kita address isu-isu terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tetapi ada krisis ekonomi berikutnya karena dampak perang Rusia dan Ukraina. Nah ini tantangan, ya tantangan artinya ada barangkali diskusi-diskusi atau pembicaraan-pembicaraan tambahan ya. Bagaimana kita mengurangi dampak ekonomi dari kedua peristiwa itu atau dari twin crisis itu begitu. Ini boleh diberikan gambaran sedikit Pak mengenai 3 fokus ini? Iya, yang pertama ini kan sebetulnya pemulihan ya post pandemi COVID-19 recovery. Ya, jadi bagaimana kita memulihkan ekonomi kita melalui teknologi digital atau ekonomi digital. Yang kedua adalah digital literasi dan digital skill. Ya, bagaimana kita meningkatkan kemampuan. Kalau yang pertama ini kan transformasi digital ini melalui connectivity.
Ya, dan yang ketiga itu adalah free data flow. Free data flow with trust. Yep. Ya, kemudian ada data flow, cross border data flow ya. Jadi ini nomor 3 ini kita diskusikan ya, semua ketiga hal ini kita diskusikan, dan dalam DEWG kedua, Digital Economic Working Group kedua ini sudah mulai dirancang yang disebut Bali Package. Oh, oke. Ya, Bali Package ini sebetulnya adalah Minister Declaration nanti yang akan dibahas di Bali. Jadi sudah mulai dibahas ini, yang nanti akan disepakati di Bali, dan seperti arahan Presiden juga Pak Menkominfo, kita maunya Bali Package ini atau Minister Declaration ini konkret, ada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi connectivity itu tadi, ya, jutaan orang di dunia ini belum bisa mengakses internet. Ya, jadi ini juga harus kita address, dan harus ada langkah konkret bersama untuk mengatasi persoalan ini. Begitu. Oke, berarti ini rangkaiannya memang masih berlangsung panjang, dan semoga sukses sampai dengan di Bali nanti, Pak Usman. Oke. Terima kasih, Syaf. Terima kasih juga, Pak. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya nanti, Pak. Terima kasih banyak, Pak Usman. Wah, ternyata rangkaian acara G20 ini banyak banget dan akan terus berlangsung dengan fokusnya masing-masing hingga November nanti. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, next masih di hari pertama, SAF akan melanjutkan kegiatan yaitu menghadiri Grand Launching of the National Digital Talent di Hotel JW Marriott Yogyakarta. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu rangkaian acara dari meeting kedua di IWG G20 yang diadakan di Yogyakarta. Saat ini saya berada di peluncuran dari program Digitalan, di mana program ini merupakan program yang diberikan oleh Kominfo terkait pelatihan digital untuk seluruh pengikutnya. Selain melaunching program tersebut, acara ini juga dilengkapi dengan sejumlah penampilan dari artis-artis ibu kota. Nah, sekarang saya mau nonton dulu. Masih dalam rangkaian kegiatan second meeting di IWG G20, Menkominfo meluncurkan Digital Talent Program dengan target menjangkau 200.000 mahasiswa dalam mengikuti pelatihan digital. Digital Talent Program ini tak hanya menyasar kalangan milenial, namun tak hanya mahasiswa yang bisa menerima program ini. Bahkan posisi pemangku kepentingan atau pembuat peraturan pun bisa menjadi bagian dari Digital Talent Program. Tujuan kalangan tersebut adalah pertama, Fresh Graduate Academy, kedua, Digital Entrepreneurship Academy, Talent Scouting Academy, 4, Government Transformation Academy, kelima, Thematic Academy, keenam, Professional Academy, dan ketujuh, Vocational School Graduate Academy, dan ditambah 1, Digital Leadership Academy. Khusus untuk Digital Leadership Academy tersebut, kata Joni, menjangkau 550 peserta dari pejabat pemerintah di daerah sampai pusat maupun pejabat sektor privat. Saat ini Indonesia butuh 600.000 intermediate digital skill, sementara yang dilakukan pemerintah baru 200.000 digital intermediate skill. Sehingga Menkominfo berharap keterlibatan lebih banyak lagi kaum milenial hingga perusahaan teknologi lokal maupun global untuk bisa berpartisipasi, dan program ini gratis. Sesuai dengan target utama dari digital program yang dibuat oleh Kominfo, peluncurannya pun diadakan dengan menghadirkan banyak artis-artis ternama ibu kota. Saya juga gak mau ketinggalan dong pastinya buat seru-seruan. Wah, saya juga jadi pengen nih ikutan Digital Talent Program. Karena saya termasuk milenial kan, dan mau banget berpartisipasi dalam pertumbuhan percepatan digital di Indonesia. Tapi setinggi apapun keinginanku, tak mungkin tercapai kalau aku tidak makan. Lapar banget seharian berkegiatan. Setelah seharian berkegiatan, para menteri dan jajarannya serta para delegates menikmati makan malam bersama. Sayangnya setiap ada pertemuan, ada juga perpisahan. Untuk sementara waktu kami harus berpisah dari para delegates. Tapi kami pun para media tidak mau ketinggalan makan malam fancy. Oke, sip. Bapak, saya mau mie. Pakaian baksonya banyak nih, saya lapar banget nih. Boleh ya? Nah, oke. Nah, pemirsa, itu dia seluruh rangkaian dari di IWG G20 yang berlangsung di Yogyakarta pada hari pertama. Tentunya kegiatan ini tidak hanya usai di sini saja, tapi masih akan berlangsung sampai hari kedua esok. Kira-kira besok kegiatannya apa aja ya?
Ikutin terus perjalanan saya, yang penting sekarang saya makan dulu. Let's go!